Di Twitter orang-orang lagi rame banget ngebahas tentang video ini. Gua pause dulu, nanti kita bakal lihat bareng-bareng gitu ya lengkapnya kayak gimana. Agak sedikit anomali kalau misalnya lihat dari name tag-nya. Kenapa tiba-tiba ada seorang perempuan yang menggunakan hijab tapi akhirnya menggunakan seragam tentara Amerika Serikat. Nah, usut punya usut, ternyata video ini memperlihatkan ada seorang perempuan ya, asal Indonesia, WNI gitu ya, umur 20 tahun, yang akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi Army National Guard Maryland di Amerika Serikat atau tentara Amerika Serikat. Banyak banget orang-orang yang pada akhirnya ketika video itu dilemparkan di Twitter langsung menjadi bahan diskusian, bahkan nggak cuman di negara Indonesia aja ya. Orang-orang dari negara lain pun berkomentar tentang video ini karena kok bisa sih kayak dilihat dari atributnya mungkin orang itu beragama Islam gitu tapi akhirnya memutuskan untuk menjadi tentara Amerika Serikat yang jelas kalau misalnya dari isu atau konflik Palestina gitu ya. Amerika Serikat itu menjadi salah satu negara yang mendukung penjajahan yang ada di sana. Well, kita bakal bahas bareng-barang terkait diskusi tersebut, bagaimana responnya, karena ini menarik banget. Soalnya banyak banget orang-orang yang pada akhirnya nge-recall ya permasalahan WNI yang akhirnya memutuskan untuk menjadi tentara gitu ya, sama permasalahan WNI yang memutuskan untuk menjadi tentara bayaran juga beberapa bulan yang lalu, tapi nggak di Amerika Serikat, melainkan di Rusia. Lu masih bisa lihat sendiri beritanya gitu ya. Ini Daily News. Jadi tentara bayaran Rusia status WNI ex anggota Brimob Polda Aceh otomatis hilang. Terus abis itu lu bisa lihat sendiri gitu ya dari detiknya Satria ex marinir ikut perang Rusia minta jadi WNI lagi. Ini kata men lu. Jadi basically orang-orang dipertanyakan gitu ya opininya kenapa waktu lu ngelihat video ini tuh pada pengen gitu jadi warga negara Amerika, tapi ketika mas-mas ini diberitain juga kalau misalkan jadi tentara Rusia gitu dengan gaji yang sebegitu fantastis, orang-orang malahan langsung mengecam gitu dengan bilang, "Oh, lu pengkhianat bangsa lu." Kita bakal bahas bareng-bareng. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin perusahaan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omri. Sebelumnya gue minta maaf banget kalau misalkan suara gue tuh lagi rada kurang enak didengar gitu ya. Soalnya gue lagi sakit, bro. Ini pas banget gue nge-record video Ngopi ini di jam 16.20. 40 menit lagi bakalan rilis gitu. Biasanya kan gue nge-record dan juga ngupload tuh jam 5 sore gitu ya. Tapi sumpah gue baru bangun sekarang. Ya, tadi gue tidur dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore gitu. Ini penyakitnya gue buat-buat sendiri. Bukan karena emang flu gitu, bukan karena emang gue jalan-jalan hujan-hujanan kagak, tapi gue gara-gara makan rujak. Lucu banget. Beberapa hari yang lalu nyokap gue memutuskan untuk memberikan gue mangga muda yang mengkel, enak banget. Nah, berhubung di rumah gue ada sambal rujak yang udah 3 hari lalu gue beli ya, tapi tetap gue taruh di kulkas. Akhirnya gue mutusin buat ngerujak lagi tuh pakai mangga itu, terus habis itu pakai sambal rujak yang udah 3 hari. Gue makan, enak banget. Besoknya mencret sambil migrain gue, ya ampun. Malam ya gue meriang, terus habis itu di Bogor lagi dingin banget karena hujan. Ya, jadi gue minta maaf banget ya kalau misalnya akhirnya gue tuh rada kurang berenergi gitu di video ini. Wah, kita bakal langsung ngebahas tentang permasalahan ini. Jadi ini pertama kali dilempar ke publik di Twitter sama akun Twitter namanya Ahlul Kohwa, Army Specialist, tanggal 18 Januari 2026. Kalau misalnya lo cek di Instagram, ini pertama kali dirilis sama Bunda Kesida atau ibu dari si kakak ini gitu. Yang berarti kan kalau misalkan dia tuh bangga banget kalau misalkan anaknya akhirnya menjadi tentara Amerika Serikat kayak gitu. Terus kalau misalnya di Twitter akhirnya bahkan udah sampai dibahas sama Kompas dan udah menjadi berita nasional kayak misalnya dari CNN dengan judul awal mula dan alasan Kezia Shiva pilih gabung militer AS. Kemudian dari Detik News, ibu jelaskan status kewarganegaraan Kezia Shiva usai gabung tentara AS. Terus yang terakhir dari Kompas, viral Kezia Shita WNI jadi tentara AS, Menkum tidak boleh kecuali izin presiden. Yes, udah ada respon dari Menteri Hukum gitu ya, dan kita bakal baca bareng-bareng nanti. Well, buat konteks lebih lengkapnya, lu bisa lihat dari video yang dibuat sama Kompas di Twitter. Di captionnya bilang, Kezia Shiva, umur 20 tahun, WNI asal Tangerang, Banten, bergabung sebagai anggota Army National Guard Amerika Serikat. Ya, 20 tahun, berarti baru lulus SMA. Nah, setelah dicari tahu lebih dalam lagi, ternyata ya, kakak ini itu bukan yang akhirnya ke Amerika ketika dia jadi tentara, tapi udah menetap di Amerika karena dapat green card gitu ya dari tahun 2023. Ya, Shiva saat ini menjalani tahapan pendidikan dan pelatihan militer dengan posisi administrasi atau office. Jadi ya, Kak Shiva ini mutusin buat ngedaftar bukan di bagian frontnya atau bagian depan atau tentara aktif, melainkan tentara cadangan dengan posisi administrasi atau office.
Savitri, Bunda Shiva, menyebut keputusan Shiva tersebut diambil setelah berdiskusi dengan keluarga. Motivasi utamanya adalah pendidikan, kebutuhan karakter, dan pengembangan diri. Karena tinggal dan bersekolah di Amerika, Kezia memilih jalur yang tersedia secara legal di sana. Keputusan ini bukan semata-mata soal militer, tetapi tentang masa depan dan kedisiplinan, ujar Savitri saat dihubungi Kompas. Setelah akhirnya video ini rilis di berbagai macam media sosial, akhirnya orang-orang ramai banget langsung nanggepin tentang apa yang emang dilakukan sama Kak Shiva ini bersama keluarganya. Dozla bilang Muhammad Ali got jail time for refusing to serve in the US Army because he didn't want to participate in Christian unbeliever war and kills brown people while his own race were oppressed at home. Meanwhile this idiot. Ya, jadi yang respon itu bukan orang Indonesia aja, tapi bahkan dari luar negeri. Karena impresi di Twitter sendiri itu udah sampai 10 juta orang yang lihat ini videonya. Ironisnya adalah ada beberapa tanggapan ya di antara orang-orang tersebut yang pengen mereka itu ngelakuin hal yang sama dengan Kak Keisha, dengan alasan kalau misalnya di Indonesia udah kagak affordable kalau misalnya buat jadi tentara nasional Indonesia atau jadi TNI gitu. Di sini lapangan pekerjaannya nggak ada gitu ya, mending jadi warga negara Amerika, dan masih banyak lagi. Sementara orang-orang ada juga yang bertanya-tanya, ini status keluarga negaranya kayak gimana? Well, udah dijawab sama Menteri Hukum ya di berita Kompas ini. Jadi Menteri Hukum Supratman Andi Aktas merespon soal viral di media sosial seorang perempuan WNI bernama Kezia Shita bergabung sebagai anggota Army National Guard Amerika Serikat. Supratman mengatakan keterlibatan Kezia Shita harus diverifikasi terlebih dahulu, sebab kata dia, pada prinsipnya WNI tidak boleh menjadi tentara asing kecuali mendapatkan izin dari presiden. Ya, setahu gue juga Indonesia itu termasuk negara yang tidak mengakui dua keluarga negaraan nggak sih, harus milih salah satu gitu loh. Itu harus diverifikasi terlebih dahulu kebenarannya. Prinsipnya setiap WNI tidak boleh bergabung dengan kesatuan tentara asing kecuali atas izin presiden, kata Supratman saat dihubungi Kompas. Yes, ini yang terjadi sama orang-orang dari ex Brimob atau ex TNI yang akhirnya mutusin menjadi tentara Rusia karena gajinya gede ya. Yang tadi udah kita sempat lihat dulu beritanya ini ya. Jadi ex Brimob Polda Aceh Bribta Muhammad Rio, terus abis itu Satria Arta Kumbara ya, yang mungkin sering update juga gitu di media sosialnya. Supratman mengatakan setiap WNI otomatis kehilangan status keluarga negaranya jika bergabung dengan tentara asing tanpa izin presiden. Nah, kenapa tuh Bang Rey? Iya, karena lu disinyalir berpotensi untuk memberikan dan juga membocorkan informasi-informasi sensitif gitu kalau misalnya lu akhirnya mutusin untuk menjadi National Army di negara lain sementara lu statusnya masih WNI. Kalau bergabung tidak dengan izin presiden, maka kewarganegaraan WNI yang bersangkutan otomatis hilang, ujar dia. Karenanya Supratman mengatakan keterlibatan Kezia Shita dalam tentara AS harus diverifikasi terlebih dahulu. Dia mengatakan jika terbukti ikut menjadi tentara asing, Kementerian Imigrasi akan melakukan pencabutan paspor. Makanya harus dipastikan betul soal kepastian keterlibatannya. Setelah didapatkan bukti-bukti bahwa benar WNI tersebut terlibat, maka bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Imigrasi untuk pencabutan dokumen perjalanan termasuk paspor yang bersangkutan. Ya, jadi sebenarnya ada dua cara tuh biar legal dan juga biar seenggaknya itu benar-benar bisa gitu secara resmi join gitu. Yang pertama ya udah diurus dulu sebenarnya kewarganegaraan dari Amerika Serikat kayak gimana gitu. Atau yang kedua dengan cara ini. Cuman kalau misalnya pakai cara ini resikonya tinggi. Karena apa? Karena dalam prosesnya mungkin aja lu akhirnya tiba-tiba udah nggak punya kewarganegaraan lain gitu. Karena udah ada bukti kalau misalnya lu beneran menjadi tentara. Ya ini sih sebenarnya yang bikin bermasalah gitu. Kenapa divideoin gitu? Kalau misalnya nggak divideoin harusnya sih orang-orang pasti nggak akan tahu gitu. Tapi pada akhirnya divideoin dan orang-orang tahu, bahkan sampai ke pemerintahnya sendiri gitu. Sebelumnya diberitakan media diramaikan oleh seorang perempuan WNI jadi tentara Amerika Serikat. Sebuah video yang memperlihatkan momen haru seorang ibu melepas anak perempuannya yang hendak berangkat tugas menjadi perbincangan publik. Perempuan media itu tampak mengenakan seragam militer Amerika Serikat dan berhijab sembari berpamitan dengan keluarga. Yes, nih tadi gue udah sempat kasih tahu gitu ya, kalau misalkan konteks lengkapnya lu bisa lihat di video Kompas yang ini. Seorang WNI gabung Garda Nasional Amerika Serikat. Video momen haru sang ibu melepas anaknya bertugas viral di medsos. Ia adalah Kezia Shiva, WNI berusia 20 tahun. Ibunya bernama Savitri dan keluarga mereka tinggal di Maryland, Amerika Serikat. Dari tahun 2023 katanya. Menggabung Garda Nasional, Shiva sudah menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Ia mencari jalur pendidikan dan pengembangan diri yang membentuk disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab. Setelah mencari informasi dan berdiskusi dengan keluarga, Shiva memutuskan bergabung dengan Army National Guard melalui proses resmi. Army National Guard adalah komponen cadangan militer Amerika Serikat. Unit ini berada di bawah negara bagian, namun bisa ditugaskan secara nasional jika dibutuhkan. Ya, jadi unitnya di Maryland katanya guys.
Cuman ya bisa deploy buat jadi tentara nasional juga kalau misalkan diperlukan. Anggotanya bukan tentara aktif garda depan, melainkan pasukan cadangan. Saat ini, Shiva sudah terdaftar sebagai anggota Army National Guard, namun masih menjalani tahapan pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan. Shiva bergabung dengan pasukan garda nasional di negara bagian Maryland sejak 2025 dan bertugas di bagian administrasi atau office. Sebagai orang tua, Savitri mengaku bangga meski tetap ada rasa cemas. Namun, keluarga percaya Shiva berada dalam sistem yang resmi dan profesional. Keluarga Shiva merupakan diaspora asal Tangerang, Banten. Mereka pindah ke Amerika Serikat sejak pertengahan 2023 dengan status green card atau izin tinggal tetap. Nah, status ini memungkinkan Shiva bergabung secara legal meski berstatus WNI. Nah, gimana menurutmu soal bergabungnya Shiva ke National Guard Amerika Serikat? Coba komen ya. Komentarnya langsung pada mempertanyakan bagaimana prinsipnya sebagai seorang muslim. Ya, di Instagram masih banyak orang-orang Indonesia yang emang ngomentarin. Di Twitter udah didominasi sama orang-orang Malaysia juga. Di Instagram ada yang bilang, yai, kok bisa ya ada orang yang bangga jadi tentara Amerika, yang jelas-jelas kita tahu kelompok itu yang udah ngejajah Palestina obrak-abrik ke negara lain khususnya Arab. Karena minyak dan lucunya sang tentara ini muslim. Bisa 27 mau nyerang Gaza atau Iran, Tung Kongko, hidup itu memang pilihan. Muhammad Ali milih di penjara gara-gara menolak wamil ke tentara. Terus saya bilang, isn't it ironic that she joining the US Army as a Muslim and wearing hijab while in the past those armies are slaughtering million people in the Middle East? Vian bilang di sana jadi tentara nggak harus jual sawah dan sertifikat rumah. Ya, terus abis itu Esan Pasop bilang di Batur Map di kacamata OG bisa jadi tentara, di Indo mah rudet. Di Twitter ada yang ngejelasin kenapa join tentara di Amerika Serikat justru bakalan bisa lu mendapatkan akselerasi fasilitas sebagai warga negara di sana. Golden Eagle salah satunya bilang, buat yang penasaran nih, yes, banyak imigran di AS yang join militer untuk bisa cepat dinaturalisasi dan dapat segudang benefit untuk hidup mereka, termasuk subsidi perguruan tinggi, layanan kesehatan biaya rendah, bahkan gratis rumah dinas, kredit lunak, dan sekolah teknik. Dan dinas di US Army itu nggak harus sampai batas umur pensiun seperti di Indonesia. Untuk US Army, kontrak dinas minimum adalah 8 tahun dan setelah itu bisa dicabut. Kalau dinasnya sampai 20 tahun bisa dapat uang pensiun seperti TNI Polri. Dan uniknya di US Army setelah kontrakmu habis, kamu bisa perpanjang atau daftar lagi setelah jeda beberapa tahun. Misal kamu cabut dari Army dengan pangkat Sersan 1, pangkatmu yang lama bisa balik atau bahkan naik dan turun 1-2 tingkat, lebih fleksibel ya intinya. Cuma ya untuk ukuran akamsi US terutama white people, kerja jadi tentara emang nggak bonafit. Kerja jadi pegawai biasa di MCD bisa dapat upah lebih banyak dari tentara pangkat pratu. Begitulah kira-kira guys respon orang-orang di berbagai macam media sosial terkait ada perempuan yang menggunakan hijab kira daftar menjadi tentara Amerika. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue penasaran banget bagaimana respon dulu pada gitu ya. Gue rasa cukup sekian ya gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye-bye.